Maka Nabi mengatakan, 3 orang saja yang hadir di perkabungan pada saat datang mentakziahi dan bersaksi bahwa orang itu baik, maka falakal jannah, baginya adalah surga. 3 orang saja kata Nabi. Ada yang tanya, bagaimana ya Rasul kalau cuma 2 orang? Nabi katakan, 2 orang pun kalau dia bersaksi bahwa almarhum itu baik, maka baginya adalah surga. Wasallam idza mata bani adam inqata amaluhu illa min 3 sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DPRD Kota Gorontalo beserta seluruh Bapak Ibu yang sempat hadir, anggota DPRD Kota Gorontalo, Pak Sekwan, para kepala dinas, Pak Camat, keluarga, Pak Rismantaha, atas nama penghematan waktu semuanya saya hormati, saya banggakan, saya muliakan. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ternyata Tuhan masih menghubungkan titik-titik kebaikan. Hidup di dunia ini Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana cara menghubungkan setiap kebaikan itu antara satu titik dengan titik yang lain, karena kita tidak akan pernah tahu di titik mana Allah nanti akan redha. Yang pekerjaannya anggota DPRD, silahkan menjadi anggota DPRD, mudah-mudahan itu akan menjadi jalan bagi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bagi pegawai, silahkan melaksanakan tugas secara baik, mudah-mudahan di titik itu Allah memberikan rahmat. Bapak Ibu, ya para pedagang, guru dan sebagainya dan sebagainya. Kita perlu menghubungkan setiap titik kebaikan itu. Sebab dulu waktu saya kuliah, ada satu teori disebut sebagai teori kebajikan jariah, yang dengan kebajikan jariah itu mereka, orang-orang yang meninggal dunia itu akan sangat membutuhkannya. Nanti setelah kita meninggal Bapak Ibu sekalian, akan dihubungkanlah titik-titik kebaikan ini. Maka dalam agama mengatakan sebanyak mungkin tebarlah kebaikan itu. Karena di saat, dan jangan pernah menganggap kebaikan meskipun kecil, karena siapa tahu yang kecil itu menyebabkan rahmat Allah turun, lalu kemudian kita mendapatkan nanti husnul khatimah, pengakhiran kehidupan yang baik. Saya alhamdulillah sangat bangga, ternyata almarhumah ini pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ciri-ciri penghuni surga itu adalah bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Maka Nabi mengatakan, 3 orang saja yang hadir di perkabungan pada saat datang mentakziahi dan bersaksi bahwa orang itu baik, maka falakal jannah, baginya adalah surga. 3 orang saja kata Nabi. Ada yang tanya, bagaimana ya Rasul kalau cuma 2 orang? Nabi katakan, 2 orang pun kalau dia bersaksi bahwa almarhum itu baik, maka baginya adalah surga. Maka sahabat tidak bertanya lagi, bagaimana kalau 1? Sudah malu ini sahabat. Maka saya menyaksikan bahwa almarhumah ini tentu adalah orang yang baik. Tetangga-tetangganya datang, apalagi menurut keluarga tadi, beliau ini adalah aktif di majelis ta'lim.
Di mana-mana saya sering mengatakan bahwa kalau mencari amalan, kalau mencari pahala, jangan pernah asyik dengan dirinya sendiri. Rahmat Allah fauqal jamaah. Karena reda rahmat Allah itu ada pada kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul. Jadi kalau ada orang hanya asik dengan dirinya sendiri di kamar terus, tidak pernah keluar, maka rahmat Allah itu jauh. Tapi bagi mereka yang selalu menyambung silaturahim, datang meskipun 2 orang 3 orang perkumpulan dia datang, maka pasti itu adalah rahmat Allah. Maka Nabi pernah mengatakan juga, tidak akan pernah ada umatku dia berkumpul lalu dia bersepakat untuk melakukan sebuah kejahatan. Maka kalau mereka berkumpul, tentulah yang dia ingin lakukan adalah kebaikan. Bapak ibu datang ini tentu karena almarhumah ini adalah orang yang baik. Maka titik-titik kebaikan inilah. Beramal itu jangan asik dirinya sendiri. Baca Quran bapak ibu memang bagus, baik, tapi lebih bagus kalau di amalan itu bersama-sama dengan orang lain. Artinya melibatkan orang lain. Salat memang itu bagus, baik, tapi kalau hanya untuk diri sendiri, maka salat berjamaah itu akan lebih baik ketimbang dengan salat individu. Maka kalau cari amalan, cari pahala, carilah yang ada sentuhan dengan orang lain. Jangan pernah asyik dengan dirinya sendiri, meskipun itu adalah amal di dalam Al-Quran. Karena Bapak Ibu sekalian, di saat nanti orang sudah meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian, pernah ada sahabat Nabi pernah mengatakan, semua nanti umatku itu akan menyesal ketika dia sudah meninggal dunia. Menyesalnya bagaimana? Ada sebuah riwayat hadis Nabi mengatakan, ketika habis salat asar, Nabi mengatakan akan datang nanti seorang laki-laki itu dia penghuni surga. Tapi Nabi 3 hari ditunggu, nggak datang itu orang. 4 hari ditunggu, nggak datang itu orang. Ternyata ada kabar yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Maka datanglah Rasulullah, datanglah sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq mendatangi. Sampai di sana ditanya, bagaimana ini almarhum ketika dia dulu hidup di dunia. Dia bilang begini, ya Rasulullah, suami saya ini sudah meninggal dunia kira-kira 5 hari yang lalu. Tapi ada hal yang membuat saya bingung ya Rasul. Apa itu? Ketika sakaratil maut, tadi ada yang menyebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi orang yang meninggal itu akan merasakan bagaimana berpisahnya antara roh dengan jasad. Nah, di saat itu sakaratil maut, ada kata-kata yang diucapkan oleh suami saya almarhum ya Rasul. Apa itu? Seandainya ini masih baru, sambil menangis. Seandainya masih baru. Tidak berhenti dia bilang seandainya masih baru. Dia berkata lagi, seandainya saya kasih semua. Saya ini bingung ya Rasul. Sementara saya bacakan untuk bagaimana memudahkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana mengingat kepada Allah, tetapi ada 2 kata itu yang membuat saya heran. Apa itu ya Rasul? Rasulullah SAW minta petunjuk dan datanglah Jibril. Oh begini, suamimu itu sudah dinyatakan sebagai ahlul jannah, penghuni surga. Adapun kata-kata yang suamimu ucapkan itu ketika mengatakan bahwa seandainya masih baru, dulu sekali suamimu pernah lupa itu. Tapi Allah tidak pernah lupa dengan kejadian yang dia pernah lakukan. Pernah ketika dulu salat subuh pergi di Madinah. Di Madinah itu Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya bulan-bulan November, Desember, Januari, Februari, itu luar biasa dinginnya. Nah, ketika dulu suamimu datang berkunjung di Madinah, Masjid Nabawi untuk sholat di Madinah, dia lihat di jalan ada orang yang miskin, sementara tergeletak kedinginan, totopore kalau orang bilang. Lalu kemudian dia ambil dia punya sorban, selendang, lalu dia selimutkan itu orang miskin yang sementara tergeletak di pinggir Masjid Nabawi. Nah, di akhir menjelang
berpisahnya roh dengan jasad, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan betapa luar biasanya pahala membantu orang yang sementara membutuhkan, meskipun sorban yang dia kasih pada saat itu adalah sorban yang sokeah. Maka di saat mau meninggal dunia dipampangkan bahwa ini napa pahala. Dulu kau kasih sorban orang yang kedinginan sholat subuh, engkau sudah lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Maka dia menyesal. Seandainya dulu waktu saya pergi masjid, saya bawa sorban yang baru atau saya kasih sorban yang masih baru, tentu pahalanya akan lebih banyak dan akan lebih besar lagi. Maka Bapak Ibu sekalian, ini hikmah pertama. Kalau mau dikatakan oleh Rasul sebagai ahlul jannah, kalau mau kasih yang paling baru, kasih yang paling bagus, kasih yang paling mahal. Suami-suami kalau mau membelikan baju istri, kasih yang paling mahal, supaya dia tinggalkan itu daster yang harga 20 yang saudara rabe-rabe. Kasih yang paling mahal. Karena apa? Boleh jadi barang uang setiap rupiah yang suami pernah berikan kepada istri, itu yang membuat suami nanti akan masuk surga. Begitu juga seorang perempuan kalau mau kasih kepada suami misalnya makanan, kasih yang paling bagus, yang paling baik. Jangan nanti kalau baking cookies ditanya dia bagi dua, yang hangus sebelah kiri, yang tidak hangus sebelah kanan, baru yang tidak hangus ini dia kasih masuk di toples, dia kasih untuk tamu, sementara yang hangus, yang yang so hancur-hancur dia kasih pas suami. Ini yang begini ini. Karena boleh jadi Bapak Ibu sekalian, kue yang dikasih itu kalau ikhlas dicatat oleh Allah. Ingat, Allah tidak akan pernah lupa. Jangan pernah menganggap itu adalah kebaikan meskipun kecil, tapi di sisi Allah itu baik, di sisi Allah itu besar. Maka di saat mau meninggal dunia, almarhum ini dipampangkan, kenapa ini ngarapai pahala? Sekiranya dulu kau kasih ini yang bagus, yang mahal, tentu pahalanya akan lebih besar lagi. Patao ya Rasul yang kedua, seandainya saya kasih semua dulu, ketika yang pertama kamu sudah lupa, suamimu sudah lupa bahwa dia pernah membantu orang miskin itu, yang berikutnya beberapa tahun kemudian dia mendapatkan lagi orang yang kesulitan, orang yang sudah 3 hari lapar, sementara suamimu juga pada saat itu batahan lapar, maka roti yang ada di tangannya itu kebab, kalau orang Arab bilang, dibagi dua, dia bagi dua, setengah dia kasih yang miskin tadi itu yang kelaparan, setengah dia kasih untuk dia. Maka disitulah dia menyesal betapa besar pahalanya memberikan makanan kepada orang yang sementara lapar, orang yang sementara dahaga. Maka pada saat mau meninggal dunia dipampangkan, ini nggak punya pahala, menyesal dia, seandainya saya kasih semua. Maka Nabi pernah mengatakan, khairul a'mal, sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik amalan, ayyul amali khair. Ditanya, ya Rasul, mana pahala yang paling baik, yang paling bagus? Kata Nabi, tuta'imut ta'am, kau kasih minum orang, kau kasih makan orang, kau kasih orang. Maka Bapak Ibu sekalian, seluruh hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita bisa mau merapatkan, menyimpulkan bahwa ternyata orang-orang yang beriman, orang-orang yang banyak selamat nanti adalah orang-orang yang ringan tangannya membantu orang. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pesan pertama dalam takziah ini adalah kalau mencari pahala, kalau mencari amalan, carilah amalan yang ada hubungannya dengan orang lain. Bahkan pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memarahi sahabatnya. Ada sahabat datang, setiap hari dia datang. Kontrak saya tinggal 5 menit, insya Allah jam 9 selesai. Sahabat datang, ada satu sahabat dimarahi oleh Rasul. Saban hari 30 menit 1 jam so ada di masjid, yang lain sebubar, perintah Al-Quran, tantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi ini.
Maka yang satu orang itu masih saja bersikir, masih saja bersikir. Ditanya oleh Nabi, ngana ini ada keluarga penyandang. Setiap hari ngana ini yang paling lama sekali di masjid. Orang itu menjawab, ya Rasul, saya ini ada 2 bersaudara. Kakak saya itu pedagang. Kakak saya itu pedagang ya Rasul. Orang ini so ada kesepakatan. Kesepakatannya itu apa? Dia bilang, saya yang rajin di masjid mendoakan kakak saya dan keluarga saya, sementara keluarga saya itu menutupi kebutuhan saya. Kamu ada anak? Nabi katakan, saya ada anak 3 ya Rasul. Kata Nabi SAW, saudaramu, kakakmu lebih besar pahalanya ketimbang dengan dirimu, karena yang kamu lakukan hanya untuk dirimu sendiri, sementara yang dilakukan oleh saudaramu adalah bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk keluargamu. Ini contoh Bapak Ibu sekalian. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisa-sisa mungkin hidup kita ini, maka berbanyaklah amal, berbanyaklah pahala yang ada hubungan dengan orang lain. Kullu ya'mal ala syakilati. Yang teman yang anggota dewan, teman yang misalnya yang kepala dinas, teman yang sementara adalah pegawai, gunakanlah jabatan itu, gunakanlah kekuasaan itu untuk membantu orang lain. Jangan hanya menggunakan kekuasaan dan jabatan hanya untuk dirinya sendiri. Karena kalau berpikir selalu untuk orang lain, kebaikan orang lain, maka siapa tahu, misalnya contoh, siapa tahu Pak Ketua DPRD misalnya, karena jabatannya dia mengalokasikan anggaran, ada pengaruhnya atau ada powernya, ada keterlibatannya, ada bantuan kepada orang lain, misalnya di kota Gorontalo. Dengan bantuan itu Bapak Ibu sekalian, ada katakanlah tidak usah banyak, 10 orang saja, 10 orang saja menikmati itu bantuan. Maka 10 orang menikmati itu bantuan, kalau dia sembako berarti mungkin langsung dia makan. Maka menurut penelitian bahwa makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut baru boleh habis sama sekali setelah 40 hari. Maka sepanjang ada sembako itu masuk dalam perut gara-gara ada keterlibatan dan dukungan DPRD misalnya, maka selama 40 hari itu Pak Ketua Dewan dapat pahala, anggaran dapat pahala, praksi itu dapat pahala. Itu kalau satu. Ini contoh Bapak Ibu sekalian. Begitu juga kepala dinas yang lain, kata Allah, kullu ya'mal ala syakilati. Maka lakukanlah semampu kalian, lakukanlah semampu kalian. Maka mudah-mudahan insya Allah kemampuan itu yang akan mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Bapak Ibu sekalian, di kitab Riyadhus Shalihin itu menyebutkan bahwa pada saat nanti ada orang meninggal dunia, diharapkan kita bertanya kepada semua orang dalam rangka kita bersyahadah, dalam rangka kita bersaksi bahwa almarhumah ini adalah orang baik. Maka di mimbar ini saya bertanya kepada kita semua, di mimbar ini saya mau bertanya kepada kita semua, saya bertanya begini, apakah almarhumah ini adalah orang yang baik Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Sekiranya ada kesalahan, kealpaan dan kekeliruan, terutama kepada tetangga, keluarga lain yang beliau pernah lakukan, bersediakah Bapak Ibu sekalian untuk memaafkan almarhumah? Bapak Ibu sekalian, inilah yang diharapkan di dalam agama kita, bahwa kita masing-masing bersaksi, yang insya Allah saksi kita ini akan nanti dibawa di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pada hari Selasa penyelenggara adalah dewan. Pernah suatu ketika ada namanya seorang penceramah Mansur Basir yang tidak terkenal. Jadi memang saya itu kalau di takziah Pak, saya tidak terkenal ini wajahnya di takziah, karena memang saya jaga tolak, karena saya memang khusus menekani spesialis manasik haji dan umroh. Kalau haji dan umroh orang tanya, biar bangun dari tidur saya tahu, karena alhamdulillah ya 6-7 kali saya sudah membimbing jemaah haji. Oleh karena itu
Bapak Ibu sekalian, nanti di yaumil akhir akan bersaksi bahwa akan pernah datang dulu seorang yang bernama Mansur Basit. Dia tanya bahwa apakah Ibu Aziza Taha ini orang baik, maka semua rentak orang itu mengatakan almarhumah adalah orang yang baik. Maka nanti Bapak Ibu sekalian, kesaksian ini mudah-mudahan nanti kalau sudah meninggal dunia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang, maka ketika Bapak Ibu sudah meninggal dunia akan banyak lagi tetangga, teman kerja, sahabat handai taulan akan datang juga bersaksi bahwa Bapak Ibu adalah bagian daripada orang-orang yang baik itu. Maka untuk melengkapi kebaikan itu saya ingin memimpin doa, mudah-mudahan insya Allah almarhumah ini dilapangkan kuburnya, dimaafkan segala kesalahan dan dosanya, dan kalau ada kebaikan yang sempat beliau pernah lakukan, mudah-mudahan dilipat gandakan kebaikan itu, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Ala hadhihi niyyah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususana ila ruhi almarhumah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kulli hal. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina saqiyan wa la mahruma. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha wa taqabbal hasanatiha wa kaffir sayyi'atiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'da wa ghfir lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan kata dan kelebihan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.